Halo Melo guys. Balik lagi sama saya Neri. Di video kali ini saya akan membahas pembahasan terakhir tentang statistika non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Apa itu uji Mann-Whitney? Jadi uji Mann-Whitney itu biasanya digunakan untuk menguji apakah dua buah sampel yang kita miliki yang berasal dari data yang saling independen itu memiliki rata-rata yang sama dari segi populasinya. Nah, sebetulnya untuk menguji rata-rata dua buah sampel itu sama atau tidak itu sudah kita pelajari di pengujian hipotesis. Tapi di pengujian hipotesis seperti t-test, z-test, mungkin ANOVA, itu harus mensyaratkan datanya itu harus berdistribusi normal. Dan juga datanya itu paling kecil itu memiliki kelas interval. Nah, di Mann-Whitney itu mensyaratkan lebih sedikit. Jadi di Mann-Whitney data yang tidak berdistribusi normal itu bisa kita lakukan uji rata-rata. Selain itu, data yang tidak memiliki kelas interval atau misalnya berkelas ordinal itu juga bisa dilakukan pengujian rata-rata. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung saja lihat bagaimana melakukan uji rata-rata menggunakan Mann-Whitney. Mann-Whitney U-test. Ini sedikit berbeda dengan uji statistika non-parametrik yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Di sini kita akan melakukan pengujian rata-rata terhadap dua kelompok sampel. Nah, di sini sudah ada kasusnya. Misalkan seseorang ingin mengetahui bagaimana kualitas manajemen antara bank A dan bank B. Apakah kualitasnya sama atau tidak? Untuk itu, seseorang atau peneliti itu mengumpulkan data. Mereka menyebarkan kuesioner. Nah, di kuesioner itu para partisipan diminta untuk memberikan nilai antara 0 sampai 40. Dan diperoleh data seperti berikut. Jadi contoh, orang pertama memberikan peringkat bank A Jadi contoh, orang pertama memberikan nilai manajemen bank A itu 16. Orang kedua memberikan nilai bank B, orang kedua memberikan nilai bank A itu 18 dan seterusnya. Nah, di sini bank B orangnya berbeda ya. Jadi ini datanya itu independen. Artinya sumber di sini sumber di sini dengan sumber di sini itu berbeda orang. Walaupun sama-sama orang pertama, tapi misalnya ini nih dari si Roni, dan di sini yang memberikan nilai 19 ini si Susi misalnya. Terus yang memberikan nilai 18 untuk Bank A itu Budi. Yang memberikan nilai 19 untuk Bank B itu Susan misalnya, dan seterusnya. Jadi ini datanya independen, jadi berdiri sendiri. Nah, seperti biasa untuk melakukan uji hipotesis kita menentukan hipotesis. Nah, ya hipotesisnya ya biasa lah ya. Nah, di sini mungkin M1 sama dengan M2, hipotesis awalnya itu artinya kedua sampel ini itu memiliki rata-rata yang sama, atau kedua populasi, atau bisa juga kualitas manajemennya itu sama. Dan HA-nya itu seperti ini. Nah, di sini kan kita mau menguji apakah kualitas manajemen bank A sama dengan kualitas manajemen bank B.
berarti nanti yang dipilih H0 dan HA-nya itu adalah yang sama dengan dan yang tidak sama dengan. Oke. Oh ya, di sini harusnya berasal dari populasi yang memiliki rata-rata sama. Dalam kasus ini artinya memiliki rata-rata sama artinya kualitas manajemen bank A dan bank B itu sama. Kalau ini berarti hipotesis alternatifnya itu kualitas manajemen bank A itu tidak sama dengan kualitas manajemen bank B. Tapi kita tidak tahu tidak samanya itu lebih baik atau lebih buruk gitu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya tingkat signifikasi. Tingkat signifikasinya 5% biasa, standar. Statistik tabel. Nah, untuk statistik tabel, kita menggunakan tabel Mann-Whitney. Oke, nah di sini U tabel itu sama dengan U dari luas daerah arsian dengan derajat kebebasan, banyak sampel 1 dan banyak sampel 2. Tabelnya tabel Mann-Whitney. Dari kasus kita, oke. Oh ya, di sini luas daerah arsiannya aturannya seperti ini. Kalau misalnya HA-nya itu tidak sama dengan, maka dibagi 2 alfanya. Kalau misalnya HA-nya itu kurang dari atau lebih dari, maka luas daerah arsiannya tidak dibagi 2. Nah, dalam kasus kita, oke, di sini berarti U tabelnya sama dengan U dari 0,025 karena kan kita tadi HA-nya itu tidak sama dengan nih. Berarti nanti alfanya dibagi 2. Oke. 0,025 dengan derajat kebebasan 10 dan 9. Karena tadi sampel A itu 10 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya betul 10. Dan yang B-nya 9. Nah nanti diperoleh dari tabel Mann-Whitney diperoleh 20. Nah, nilai 20 ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney. Nah, di sini saya tabel Mann-Whitney-nya saya download ya, saya cari di internet. Soalnya beberapa buku PDF tidak, maksudnya agak susah bacanya. Jadi saya download sendiri, saya cari tabel Mann-Whitney tabel dengan alfanya 0,025 atau ini luas daerah arsirannya satu arah. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini tadi N1-nya 10, N2-nya 9. Maka di sini kita peroleh 20. Nah, angka 20 muncul dari situ. Selanjutnya, kita akan menentukan statistik hitung. Nah, untuk menentukan statistik hitung, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan rankingnya. Sama seperti Wilcoxon Sum Rank Test. Nah, di sini bedanya, di sini pemberian ranking hanya dilakukan satu kali, yaitu dari terkecil ke terbesar dengan prinsip yang sama. Jadi rankingnya itu di ranking secara keseluruhan, lalu jika ada data yang sama maka diberikan ranking rata-rata. Nah, di sini saya sudah melakukan perankingan duluan ya. Nah di sini saya sudah melakukan perankingan duluan, cuma di sini saya belum menentukan ranking rata-ratanya. Kita lakukan bersama-sama supaya kalian lebih paham juga. Nah, di sini paling kecil itu 10 datanya. Dan di sini ada 2 ya. Berarti nanti di sini diberikan ranking rata-rata yaitu 1,5. Yang di sini juga diganti jadi 1,5. Begitu. Lanjut 12. 12 di sini rankingnya 3 sama 4. Berarti diambil rata-ratanya yaitu 3,5. Di sini 3,5. Selanjutnya adalah 15. 15 ada 2, berarti ranking rata-ratanya itu adalah 6,5. Di sini 6,5. Lalu 16. 16 itu ada 8 sama 9 rankingnya, berarti dirata-ratakan 8,5 dan 8,5. Ouch, di sini 8,5. Nah, selanjutnya 19. 19 di sini ada 3. Berarti rata-ratanya itu adalah 12. 11 tambah 12 itu 23 tambah 13 itu 36 bagi 3 12 ya, betul 12. Di sini 12, sini juga diganti 12. Nah, di sini 27. Berarti diambil rata-ratanya berarti 18,5 dan 18,5. Nah,
Setelah dilakukan rankingan, seperti biasa kita jumlahkan rankingnya. Berarti R1 nanti hasilnya adalah 65. Sedangkan R2-nya hasilnya adalah 135. Oke, nah setelah menentukan R1 dan R2, selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Nah, untuk menentukan statistik hitung selanjutnya, kita akan menentukan nilai U1-nya dulu. Jadi ada beberapa langkah sebelum kita menentukan statistik hitung. Nah, U1-nya rumusnya seperti ini. N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Kita tinggal substitusikan N1-nya 10, N2-nya 9, jadi diperoleh seperti ini. Oke, ini tinggal substitusi lalu pakai kalkulator. Selanjutnya langkah kedua kita akan menentukan U2. Rumusnya U2 seperti ini. Mudahnya kalau di sini N1, kalau di sini U1 berarti di sini N1. Kalau di sini U2 berarti di sini N2. Di sini juga jadi R2. Gitu ya. Tinggal disubstitusi apa yang sudah kita peroleh tadi. N1-nya 10, N2-nya 9 gitu, dan R2-nya 135, dan ternyata kita peroleh U2-nya adalah 0. Oke. Nah, langkah ketiga kita sampai di tahap menentukan statistik hitung. Nah, untuk menentukan statistik hitung mirip seperti Wilcoxon Sum Rank Test, kita menentukan minimum dari U1 dan U2. Jadi nanti minimum dari 80, U1-nya 80, U2-nya 0. Berarti jelas yang paling kecil adalah 0. Selanjutnya kita akan menentukan atau menarik kesimpulan. Nah, kriteria penarikan kesimpulan untuk uji Mann-Whitney yang biasa adalah seperti ini. Jika U tabel kurang dari sama dengan U hitung, maka H0 diterima. Oke, nah di kasus kita U tabelnya tadi adalah 20 ya. Sedangkan U hitungnya adalah 0. Oke, nah perhatikan bahwa U tabel itu tidak lebih kecil daripada U hitung, karena 20 itu tidak lebih kecil dari 0. Udah jelas ya? Maka H0 akan ditolak. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata kualitas manajemen bank A itu tidak sama dengan kualitas manajemen bank B. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney dengan pendekatan normal. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Mann-Whitney U-test dengan pendekatan normal. Oke, kapan Mann-Whitney U-test pendekatan normal itu digunakan? Jadi, pendekatan normal seperti biasanya pendekatan normal itu digunakan ketika sampelnya banyak. Nah, masalahnya sampel banyak di sini seperti apa? Jadi begini, sampel banyak di sini adalah ketika sampel salah satu di antara kelompok pertama atau kelompok kedua itu sampelnya lebih dari 10. Oke. Contoh misalnya Bank A di sini cuma 8. Bank B ternyata sudah 12. Nah, itu udah termasuk banyak. Kalau Bank A-nya 12, Bank B-nya 13, itu apalagi, itu juga banyak. Gitu ya. Jadi pokoknya salah satu sudah lebih dari 10, maka dikatakan banyak. Nah, di sini kasusnya sama seperti tadi saja, biar tidak banyak cerita. Nah, di sini kita akan menguji, yang diuji berbeda. Kita akan menguji apakah rata-rata kualitas manajemen Bank A lebih baik dari rata-rata kualitas manajemen Bank B dengan tingkat kepercayaan 95%. Seperti uji-uji yang lainnya, berarti kita menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis awalnya ini, rata-rata kualitas manajemen Bank A sama dengan rata-rata kualitas manajemen Bank B. Dan hipotesis alternatifnya di sini berarti kan kita mau menguji Bank A lebih baik, berarti nanti kita pilih HA di mana M1 lebih dari M2. Gitu. Nah, di sini. Oke, tapi di sini saya lupa menggantinya. Oke, nanti saya ganti. Intinya HA
hipotesis alternatifnya adalah kualitas manajemen bank A lebih baik daripada kualitas manajemen bank B. Tingkat signifikasinya 5% biasa. Terus daerah penolakannya biasa, karena pendekatan normal pasti kita melihat kurva normal. HA-nya kita pilih tadi, HA-nya yang lebih dari, berarti kita pilih yang tengah ya. Dan dengan luas daerah arsirannya adalah 0,05 karena tidak dibagi 2. Nah, selanjutnya statistik tabel biasa, berarti Z dari 0,5 dikurangi luas daerah arsiran satu sisi. Nah, di sini ya biasalah ya, Z tabelnya Z dari 0,5 dikurangi 0,05. Z dari 0,45 itu 1,645. Ya, ini biasalah dari tabel Z atau tabel distribusi normal. Saya tidak membahasnya lagi karena di video saya sebelum-sebelumnya itu banyak mengupas tentang tabel Z. Jadi mungkin yang mengikuti video saya dari awal mungkin bosan juga ya. Ini terus angkanya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Oke, untuk menentukan statistik hitung, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemberian ranking. Seperti sebelumnya. Jadi ini prinsip-prinsipnya masih sama. Jadi di sini saya tidak membahas secara detail pemberian rankingnya. Oke, pemberian rankingnya dilakukan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini saya sudah memberikan rankingnya dari terkecil dan terbesar serta data-data yang memiliki angka sama. Di sini contoh 12 itu sudah saya ambil rata-ratanya. Oke, contoh di sini 10 harusnya rankingnya 1 dan 2, tapi karena ada 2 yang sama jadi berubah jadi 1,5 dan 1,5. Oke, dan seterusnya semuanya dilakukan seperti itu. Setelah itu dijumlahkan rankingnya, jadi R1 nanti diperoleh 74,5, R2-nya 178,5. Nah, setelah melakukan perankingan, selanjutnya adalah, nah ini dia. Jadi untuk menentukan statistik hitung pendekatan normal seperti biasanya, langkahnya itu panjang sekali, oke? Jadi harus dilakukan satu persatu dan harus teliti, oke? Perhatikan di sini langkah pertama kita akan menentukan seperti yang tadi di main width-nya yang biasa, kita akan menentukan U1 dengan rumus yang sama, oke? Jadi tapi di sini N1-nya berbeda, N1 N2-nya itu nilainya sekarang 11. Oke, dan S1-nya 74,5. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, kita peroleh U1-nya 112,5. Oke, ini dihitung pakai kalkulator aja biasa. Langkah kedua, kita menentukan U2. Oke, lalu dengan bantuan kalkulator, bim salah bim, boom. Nah, diperoleh U2-nya adalah 8,5. Oke, langkah ketiga, kita akan menentukan U, yaitu minimum dari U1 dan U2. Jadi sudah kelihatan ya, yang paling kecil adalah 8,5. Minimum. Min ini minimum ya, bukan minus, tapi minimum yang paling kecil. Selanjutnya, langkah keempat. Oh, sorry, di sini saya harusnya langkah keempat ya. Di sini nanti saya perbaiki. Langkah keempat, kita menentukan mu. Oke, mu bukan rata-rata ya. Di sini mu cuma lambang aja. Rumusnya N1 dikali N2 bagi 2. Berarti nanti mu-nya 11 kali 11 bagi 2 hasilnya 60,5. Langkah kelima, oke, langkah kelima di sini harusnya langkah kelima adalah menentukan sigma dengan rumus seperti ini. Oke. Sigma sama dengan akar N1 dikali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, bim salah bim, boom, diperoleh sigmanya 15,23. Nah, langkah yang terakhir, berarti ini langkah ke-6, oke? Langkah ke-6, kita sampai di langkah terakhir, yaitu kita menentukan Z hitung. Nah, ini Z hitungnya rumusnya kayaknya mirip dengan menentukan Z hitung di uji tanda kayaknya. Oke, U dikurangi, cuma kalau di uji tanda ini T, kalau di sini jadi U. Jadi U-nya tadi 8,5 dikurangi mu 60,5 dibagi 15,23 diperoleh negatif 3,414. Oke, nah
Setelah kita menentukan Z hitung, seperti biasa, kita akan menarik kesimpulan. Oke, seperti biasa, untuk menarik kesimpulan di pendekatan normal, kita menggunakan daerah penolakan kurva normalnya. Oke, nah di sini tadi kurva normalnya kayaknya satu sisi sebelah kanan ya. Iya, satu sisi sebelah kanan ya. Oke. Lalu di sini tompel hitamnya itu Z tabelnya. Z tabelnya tadi 1,645. Di sebelah kanan garis 0 berarti tidak ditambahkan nilai tanda negatif. Nah, di sini ya 1,645 dan Z hitung kita itu negatif 3,414. Berarti dia ada di sebelah kiri, jauh. Nah, di sini. Nah, terlihat bahwa Z hitung kita ada di luar daerah penolakan. Oke, berarti begini. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas manajemen bank A sama dengan rata-rata kualitas manajemen bank B. Itu karena H0-nya diterima. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan Mann-Whitney U-test, baik yang biasa maupun yang pendekatan normal. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan tentang uji Mann-Whitney. Jika kalian ada komentar atau ada saran, silakan kalian komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya berfaedah dan bermanfaat, tidak hanya membuang-buang waktu. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, yang mungkin saya akan membahas tentang statistika parametrik. Oke, jadi di sini saya kebalik. Saya membahas statistika non parametrik dulu, baru parametriknya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dibahas aja, gitu ya. Nah, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.